Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Prakasa Hasibuan STMT IPM, merupakan dosen program studi teknik industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan proses pembelajaran mata kuliah pengantar teknik industri dengan bobot 2 SKS yang dimana ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada program studi sarjana teknik industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar engineering, khususnya teknik industri, termasuk secara perkembangannya, cakupan bidang ilmu, serta body of knowledge yang menjadi dasar kompetensi dalam disiplin ini. Mata kuliah ini mendukung dua capaian pembelajaran lulusan program studi yang sudah didesain program studi teknik industri. Yang pertama adalah CPL 02, kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, seperti aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang teknik industri. CPL yang kedua adalah CPL 09, yang dimana kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan ke teknik industrian. Untuk mendukung kedua CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, CPMK 01, menjelaskan konsep dasar engineering, termasuk teknik industri, termasuk sejarah perkembangannya, cakupan bidang keilmuan, serta body of knowledge yang menjadi dasar kompetensi dalam disiplin ini. Yang kedua, CPMK 02, menjelaskan konsep berpikir sistem terintegrasi, serta performa sistem terintegrasi. Yang ketiga, CPMK 03, menjelaskan dampak perkembangan terkini, seperti industri 4.0 dan society 5.0 terhadap bidang teknik. Yang keempat, CPMK 04, menjelaskan etika keprofesian, praktik keprofesian, serta kode etik seinsinyur yang ditetapkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini dengan pendekatan Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL, yang dimana mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi dilibatkan dalam proyek nyata secara berkelompok. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan 3 aspek utama, yaitu delivery, yang dimana dosen memaparkan materinya secara presentasi. Yang kedua, interaction, yaitu saya melibatkan mahasiswa untuk aktif di kelas melalui diskusi, presentasi, hingga kerja kelompok. Yang ketiga, asesmen, yaitu penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa teknik. Di antaranya, ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan konsep, kuis, tugas kelompok, hingga presentasi dari proyek yang diselesaikan. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, proyek atau tugas kelompok. Yang kedua, aktivitas partisipatif. Yang ketiga, kuis dan tugas individu. Yang keempat, ujian tengah semester, dan yang kelima, ujian akhir semester, yang mana terdapat bobot yang sudah tertuang dalam RPS. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar teknik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Oke, baik teman-teman. Jadi kita ketemu kembali di mata kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah pengantar teknik industri. Jadi pertemuan ini nanti akan kita membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin? Saya Pak, Oke, silakan Adit. Kira memimpin baca doanya nih. baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Adit atas baca doanya. Ya, jadi dengan aktivitas dimulai dengan baca doa. Semoga nanti pembelajaran kita diridhoi. Baik teman-teman, pada materi minggu kali ini, yang dimana di sini sub CPMK yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan
dan menerapkan 14 area utama dalam BOK atau Body of Knowledge Teknik Industri. Nah, teman-teman, ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya di pertemuan ini kita akan membahas Body of Knowledge. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dari teknik industri, pendahuluan dan definisi dari teknik industri. Nah, sebelum saya lanjut ke materi pada hari ini, saya akan mengulas balik materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, teman-teman ada yang bisa menjelaskan materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Baik Pak, izin Pak, saya ingin menjelaskan Pak materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya, silakan, Rita. Baik Pak, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang pendahuluan teknik industri, yang dimana kita belajar tentang pengertiannya, lalu bagaimana ruang lingkupnya, dan tujuan dari ilmu teknik industri itu seperti apa. Jadi yang saya ketahui, teknik industri itu adalah sebuah bidang keilmuan, yang dimana bidang keilmuan tersebut itu berfokus pada sebuah perancangan, perbaikan, dan juga penerapan sistem terintegrasi yang kita itu melibatkan manusia, mesin, material, metode, informasi dengan memanfaatkan ilmu matematika, fisika, dan juga ilmu sosial, Pak. Nah, tujuan utama yang saya dapatkan itu adalah kalau misalnya tentang teknik industri, itu pasti untuk meningkatkan tentang efektivitas, efisiensi, produktivitas, lalu ada kualitas, eh, serta keselamatan dalam suatu sistem itu bagaimana, Pak? Seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rita, atas penyampaian materi sebelumnya, ya, teman-teman. Jadi, pada materi sebelumnya kita membahas tentang definisi apa itu teknik industri, jadi tentang sejarah, kenapa teknik industri itu bisa muncul, definisinya, serta dasar-dasarnya yang harus teman-teman ketahui, apa yang akan teman-teman dapatkan di program studi teknik itu, teknik industri. Ya, jadi dari sudah disampaikan oleh si Prita yang di mana teknik industri itu merupakan bidang keilmuan yang merancang, memperbaiki dan menerapkan sistem terintegrasi yang berdasarkan ilmu-ilmu matematika, fisika, dan ilmu sosial yang mana di sana dia menerapkan prinsip dan metode analisis rekayasa dan merancang untuk menentukan, meramalkan, dan mengevaluasi hasil yang akan dicapai. Dan di sini akan kita kulas, akan kita pelajari, maka materi itu adalah body of knowledge. Apa itu body of knowledge, teman-teman? Ada yang bisa jelaskan? Izin Pak, saya bisa menjawab. Oke, Kalau silakan. menurut saya, body of knowledge itu adalah beberapa kumpulan pengetahuan, konsep, atau mungkin teori-teori tentang bidang suatu tentang suatu bidang tertentu, Pak. Oke, ada Jadi lagi kalau yang misalnya lain? teknik industri berarti kumpulan pengetahuan atau konsep dari bidang teknik industri seperti itu, Pak. Oke ya, benar ya, bahwasanya BOK atau kepanjangannya itu Body of Knowledge, yaitu kumpulan konsep, istilah, atau aktivitas yang membentuk satu domain profesional atau disiplin ilmu tertentu. Nah, apa-apa saja sih area utama dalam BOK? Nah, sini teman-teman, di dalam BOK Teknik Industri di situ ada 14 keilmuan. Ya. Jadi ada 14 keilmuan. Yang dimana yang pertama itu adalah Work Design and Measurement. Yang kedua adalah Operation Design and Analysis. Yang ketiga adalah Engineering Economic Analysis. Yang keempat adalah Fasilitas Engineering and Energy Management. Yang kelima adalah Quality and Reliability Engineering. Yang keenam adalah Ergonomi dan Human Factor. Yang ketujuh Operation Engineering dan Management. Yang kedelapan Supply Chain Management. Yang kesembilan itu Engineering Management. Yang ke-10 itu adalah tentang safety. Ya. Yang ke-11 ada tentang Information Engineer. Yang ke-12 tentang Design and Manufacture Engineering. Yang ke-13 adalah Production and Development. Serta yang terakhir itu System Design and Engineering. Nah, dari ke-14 inilah keilmuan yang harus teman-teman pahami dan teman-teman pelajari selama teman-teman berada di program studi teknik industri. Nah, inilah yang bekal teman-teman yang harus teman-teman miliki.
kompetensi teman-teman ketika teman-teman berada di teknik industri. Nah, akan kita ulas dari pertama. Yang pertama adalah work design and measurement. Yang di mana work design and measurement ini adalah perancangan stasiun kerja, ergonomi fisik, dan studi waktu gerakan untuk mengoptimalkan produktivitas. Yang di mana teman-teman tadi kita sudah bahas definisi dari teknik industri, yaitu adalah mendesain suatu sistem kerja. Maka di work design ini, bagaimana teman-teman mendesain sistem kerja itu menjadi lebih efisien, lebih efektif. Maka sebelum sistem itu di running, teman-teman harus mendesain terlebih dahulu. Yang kedua adalah operation research and analysis. Yang di mana di sini, tadi kan di definisi bahwasanya di minggu sebelumnya kita akan ada membahas bahwasanya teknik industri adalah dengan ada salah satunya dengan pendekatan matematika. Maka di operation research analysis di sini penggunaan model matematika, optimasi linear, simulasi, dan teori antara untuk mengambil suatu bagaimana teman-teman mendesain suatu sistem kerja itu yang mempertimbangkan keterbatasannya, yang mempertimbangkan kognisinya, mempertimbangkan kenyamanannya untuk para operator, untuk para pekerja, supaya mereka bisa bekerja senyaman mungkin, dapat menghasilkan suatu tujuan yang sudah ingin teman-teman capai. Jadi bagaimana nanti desain layoutnya, misalkan dari pendekatan dari visual engineering, teman-teman bagaimana melayoutkan, nah, dengan pendekatan ergonomi. Berarti nanti teman-teman akan mendesain bagaimana supaya operator itu nyaman dalam bekerja di lantai pabrik. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah operation engineering dan manajemen. Nah, nanti di sini teman-teman, keilmuan apa yang akan teman-teman dapatkan di operation engineering dan manajemen? Ini mana nanti di sini teman-teman akan melakukan perencanaan dan pengendalian produksi, manajemen persediaan, serta sistem waktu. Nah, ketika teman-teman melakukan perencanaan pengendalian produksi, maka teman-teman akan memplanningkan seperti apa sih produksi yang akan kita laksanakan, kapan harus kita produksi, berapa material yang kita butuhkan, nah, di mana harus kita produksi, berapa lama harus kita produksi, apakah semua harus diproduksi atau harus kita beli, itu semua kita tuang di dalam suatu keilmuan di operation engineering dan manajemen. Dan di mana di dalam mata kuliah yang akan teman-teman dapatkan itu nanti di mata kuliah PPIC. Di situ teman-teman akan membelajarkan bagaimana teman-teman menjadi seorang planner, mempersiapkan suatu perencanaan untuk melakukan suatu proses produksi, mulai dari schedulingnya, mulai teman-teman menentukan bill of materialnya, yang di mana materialnya harus dibuat atau dibeli, seperti itu. Atau teman-teman nanti bagaimana menyimpannya, apakah semua material harus disimpan, ataukah materialnya ketika digunakan baru harus kita pesan. Nah, bagaimana itu semua manajemen persediaan itu harus teman-teman lakukan di dalam keilmuan operational engineering dan manajemen. Nah, selanjutnya di keilmuan supply chain management. Nah, di keilmuan supply chain management ini ya teman-teman bagaimana nanti mendesain suatu proses yang saling terkaitan di bidang eksternalnya dari suatu industri yang ada. Jadi semua manajemen dari segi manajemen logistiknya, jaringan distribusinya, pengadaan, serta strategi rantai pasok yang harus teman-teman lakukan dari hulu hingga ke hilir. Dari semua peran yang ada, dari mulai si supplier, manufaktur, distributor, retail, hingga customer. Nah, itu semua teman-teman bagaimana desain biar seluruh aliran itu berjalan secara efisien, efektif, dan optimal. Supaya tiga aliran yang ada, aliran keuangannya, aliran barang, dan aliran informasi itu tidak memiliki gap dari semua pelaku yang ada di dalam rantai pasok itu. Nah, itulah nanti akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman berada di program studi teknik industri ini. Selama 8 semester teman-teman berada di program studi teknik industri ini, nah, body of knowledge inilah yang menjadi kompetensi teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa memilih, teman-teman mau fokus kemana. Baik, sebelum saya lanjut ke poin 9 sampai poin 14, ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan. Izin Pak, boleh? Ya, silakan. Di sini saya masih kurang paham Pak dari 14 body of knowledge-nya itu Pak di teknik industri sendiri. Bagaimana ya cara menentukan body of knowledge-nya yang paling tepat untuk digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan di dunia industri itu?
Oke. Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik ya dari siapa? Willy ya. Ya, jadi Benar, Pak. dalam menentukan body of knowledge dalam suatu permasalahan industri. Ya, berarti kita harus melihat nih, kita gunakan pendekatan yang mana ketika ada satu case di bidang industri itu. Ya, oke. Jadi kalau eh, nanti kita akan membahas ke sana, di mungkin pertanyaan itu kita simpan terlebih dahulu. Jadi kita ulas dulu sampai 14. Jadi supaya nanti Welly dan teman-teman akan mengetahui. Oh, ternyata di case ini kita gunakan body of knowledge ini. Case ini kita gunakan body of knowledge ini. Nah, kita lanjut dulu. Nanti baru akan saya jawab pertanyaan yang si Welly. Kita lanjut ke yang poin 9, yaitu engineering management. Ya. Nah, di engineering management ini, nanti teman-teman bagaimana mengelola suatu industri itu menjadi industri yang termanage, yang baik dan bisa berjalan dengan sesuatu sistem yang baik. Yang dimana teman-teman nanti di sini akan menerapkan ilmu manajemen proyeknya, menggunakan pemikiran sistemnya, bagaimana manage supaya industri itu tidak memiliki resiko yang sangat besar, maka teman-teman sudah kendalikan dengan manajemen risikonya, dan bagaimana teman-teman mengintegrasikan suatu keilmuan yang kompleks. Nah, selanjutnya di poin ke-10 adalah safety. Nah, di sini adalah mungkin kalau kita berbicara safety, ya, mungkin kalau di dalam dunia kita sekarang yang dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita kenal dengan K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di dalam body of knowledge industri kita juga mempelajari ke sana, teman-teman. Nah, safety ini kenapa penting dan kenapa ada di dalam plan industri ini tadi? Supaya ketika teman-teman mendesain suatu industri itu benar-benar nyaman dan selamat bagi seluruh pekerja dan pegawainya supaya dapat menghasilkan produk dengan nyaman. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah sistem informasi engineering. Nah, informasi engineering ini yaitu bagaimana teman-teman nanti mengintegrasikan suatu data dengan pendekatan digitalisasi, ya. Jadi teman-teman nanti mengintegrasikan basis data, sistem ERP, mendesain arsitektur informasi serta digitalisasi semua industri yang ada. Yang ke-12 desain manufacturing dan engineering. Nah, desain manufacturing dan engineering di sini teman-teman, bagaimana pendekatan yang teman-teman gunakan nanti dalam menghasilkan suatu produk, ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa menghasilkan suatu produk dengan manufaktur yang seperti apa sih? Nah, yang ke-13 adalah product design dan development. Nah, product design dan development di sini adalah teman-teman bagaimana merancang produk baru yang sesuai dengan kebutuhan customer. Teman-teman melakukan rekayasa produknya dengan pendekatan rekayasa nilai serta manajemen siklus hidup produk. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Yang terakhir adalah sistem desain dan engineering. Yang dimana di sini teman-teman mengendalikan suatu sistem supaya bagaimana industri itu bisa berjalan dengan baik dengan sistem yang sudah teman-teman desainkan. Supaya proses manufaktur serta aplikasi yang ada di dalam industri itu berjalan dengan baik. Teman-teman desain dari mulai hulu hingga ke hilirnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Welly. Bagaimana sih Pak menentukan pendekatan apa yang baik untuk studi kasus yang ada? Misalkan itu nanti teman-teman, jika teman-teman berada di kehidupan, teman-teman turun nanti ke lapangan, cari di UMKM. Nah, lihat teman-teman bagaimana di sektor UMKM itu. Nah, kalau kita lihat misalkan salah satunya adalah pabrik tahu. Nah, kalau teman-teman datang, teman-teman melihat bagaimana pabrik tahu itu melakukan proses produksinya mulai dari kacang kedelai bisa menjadi suatu tahu.
Teman-teman lihat, apakah aktivitasnya sudah efisien, apakah aktivitasnya sudah efektif. Nah, ketika kita melihat itu, kita lihat, oh, ternyata aktivitasnya belum efisien dan efektif. Nah, bagaimana supaya pabrik tahu ini efisien dan efektif? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melakukan engineering economic analysis lagi? Ya, mungkin ya tidak. Kenapa? Mereka sudah punya investasinya, sudah punya alatnya, sudah punya mesinnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tidak efisien dan tidak efektif, mungkin kita lihat dari segi apa? Segi dari layoutnya. Bagaimana dengan layoutnya? Apakah alurnya memiliki alur yang baik, mulai dari raw material sampai produk jadi? Ataukah ada aktivitas yang maju mundur? Nah, jika ada maju mundur, maka kita coba desain layoutnya supaya kita tekan waktu proses produksinya, supaya tidak ada perpindahan yang begitu jauh. Terus kita lihat lagi bagaimana mereka mendapatkan bahan bakunya, bagaimana harga yang mereka dapatkan. Nah, kalau kita mau engineering ekonomi analisisnya, kita lihat lagi tadi bagaimana profit yang mereka dapatkan. Nah, kalau profit yang mereka dapatkan sangat tipis, kita lihat mereka dapat bahan bakunya dari mana. Kalau mereka dapat bahan bakunya dari warung sekitar tempat mereka produksi, maka kita harus analisis dari segi supply chain manajemennya. Nah, kita lihat pelakunya. Pelakunya siapa aja yang saat ini ada. Sehingga itu mengakibatkan profit dari pabrik tahu itu kecil. Nah, ketika kita sudah menganalisis dari pelaku-pelakunya, barulah kita menggunakan pendekatan supply chain. Kita cari bagaimana supaya supply chain manajemen ini dapat mensupport pabrik tahu itu menjadi lebih efisien, efektif, serta mereka mendapatkan profit yang tinggi. Kita desain lah rantai pasoknya. Oh, ternyata mereka harus menggunakan supplier yang dari A. Dari A ini mereka harus mendistribusikan langsung ke customer atau mereka harus melewat distributor atau mereka harus melewat retail. Nah, itu semua akan kita analisis bagaimana supaya rantai pasok dari pabrik tahu itu berjalan secara efisien. Nah, di sini teman-teman ada suatu gambar. Itu gambar mobil yang sedang dirakit. BOK apa yang terjadi di sini? BOK apa saja yang terdapat di gambar ini? Ya, silakan nanti teman-teman diskusi di room, teman-teman. Apa sih yang terdapat di dalam kasus ini? Nah, selanjutnya teman-teman sampaikan di dalam room ini apa yang sudah teman-teman temukan. Minimal 3 body of knowledge. Oke, saya createkan roomnya. Silakan bergabung. Tapi oke apa aja yang tersedia di dalam gambar ini? Silakan. Ada yang mau menjawab? Kelompok berapa? Baik, Pak. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit dari tugas yang Bapak berikan, yaitu perbaikan mobil, yang dimana di kelompok kami itu memilih 3 body of knowledge-nya. Knowledge-nya yang dimana yang pertama itu kami memilih board design dan measurement, yaitu yang dimana itu tuh digunakan itu untuk melihat urutan proses kerjanya dan juga bisa menghitung waktu yang dibutuhkan pada setiap proses perakitannya. Itu tuh tujuannya agar pekerja itu lebih teratur dan efisien. Dan yang kedua kami memilih ergonomik dan humas faktor yang dimana itu tuh digunakan agar si pekerja tersebut dapat bekerja dengan nyaman, aman, dan mengurangi resiko lelah dan risiko cedera saat bekerjanya. Dan yang ketiga, kami itu memilih desain dan manufacturing engineering yang dimana itu tuh digunakan untuk eh, memahami proses pembuatan perakitan mobil tersebut. Dan juga itu membantu memilih metode kerja yang tepat agar proses produksinya itu lebih cepat, efektif, dan hasilnya bisa berkualitas. Jadi Pak, dari ketiga BOK tersebut itu saling melengkapi karena proses perakitan mobil itu dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, aman, dan menghasilkan produk yang lebih baik. Terima kasih Pak. Oke, akan memberikan tugas individu. Ini yang akan teman-teman kumpulkan minggu depan. Nanti akan saya share link LMS-nya tempat teman-teman mengumpulkan tugas.
di mana teman-teman amati suatu kegiatan produksi jasa di sekitar teman-teman. Nah, identifikasi area itu bisa diimplementasikan dengan BOK yang mana supaya produksi atau jasa itu berjalan dengan efisien dan efektif. Ya, ini tugas ini teman-teman kumpulkan minggu depan di sistem LMS yang akan saya share linknya beserta akunnya untuk teman-teman kumpulkan tugas individunya. Nah, sebelum saya tutup, nah, maka ada kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Nah, kesimpulan ini ada yang mau menyimpulkan atau saya yang menyimpulkan? Saya bisa, Pak. Oke, silakan Maya, simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Oke. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini tuh Pak, bahwasanya body of knowledge teknik industri itu adalah kumpulan ilmu dan kompetensi yang menjadi dasar dalam bidang teknik industri itu sendiri. Nah, di dalam body of knowledge itu kan terdapat 14 tuh kan Pak, body of knowledge-nya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan industri pada masing-masingnya. Jadi dia tidak merata tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, di dalam tugas kelompok yang Bapak berikan tadi itu juga yang disampaikan oleh kelompok 2, kami juga menerapkan bahwasanya work design and measurement, ergonomic and human factor, serta desain manufacturing engineering itu untuk menganalisis proses perakitan dari mobil itu sendiri. Nah, dari penerapan ketiga bidang tersebut, kami memahami Pak bahwasanya proses kerja yang dilakukan itu menjadi lebih efektif, lalu efisien, aman, dan produktif. Gitu sih Pak menurut saya. Baik, dengan berakhirnya pertemuan kita hari ini, maka pertemuan kita tutup. Ya, semoga dengan materi pada minggu ini, teman-teman bisa mendapatkan insight yang luar biasa, supaya teman-teman bisa mendalami lebih dalam dan mempersiapkan diri bagaimana teman-teman nanti masuk ke dalam fase-fase semester 2, 3, 4, 5, dan 6. Supaya teman-teman menjadi seorang industrial engineer yang berkompeten. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan proses pembelajaran mata kuliah pengantar teknik industri yang saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.